Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifai, NIM B1D22002 dari Prodi Arsitektur. Di sini saya akan membuat presentasi untuk tugas 1 perihal pondasi mata kuliah struktur konstruksi 2. Di sini saya menjelaskan perihal pondasi umpak. Di sini sebelumnya masuk pembahasan pertama, apa sih itu pondasi umpak? Pondasi jenis umpak adalah jenis pondasi yang umumnya digunakan pada bangunan dengan beban ringan, seperti rumah tinggal, gazebo, saung, restoran, dan bangunan sederhana lainnya. Pondasi ini terbuat dari beton atau batu dengan bentuk prisma atau kubus. Dalam pemasangan, pondasi umpak ditanamkan pada kedalaman tertentu dengan ukuran tertinggi serta lebar penampang disesuaikan dengan estimasi berat bangunan yang akan digunakan. Pondasi umpak biasanya terdiri dari bahan cor bertulang tanpa tulang, bata, batu kali, dan batu alam lainnya. Kemudian membentuk struktur bertumpu yang menyerupai lollipop yang dilihat secara terbalik. Meski umumnya digunakan pada bangunan dengan dinding kayu, papan, atau anyaman bambu, pondasi umpak memiliki kualitas ketahanan dan kekokohan yang tidak boleh diabaikan. Oke, masuk di slide selanjutnya. Untuk fungsi pondasi umpak, 1. Sebagai elemen penyangga. Fungsi utama pondasi umpak adalah sebagai struktur bangunan yang menjadi elemen penyangga konstruksi. Ketidakbeban yang diterima terlalu besar, elemen penyangga dengan ketinggian yang melebihi batas akan mengalami penekanan. Oleh karena itu, pondasi jenis umpak dengan pijakan yang lebih tinggi diperlukan agar tidak memaksa ukuran penyangga. Perhitungan ketinggian bangunan harus tepat agar tidak menyangga dapat berfungsi dengan optimal dan menjaga beban tetap berdiri dengan aman. Selanjutnya di poin kedua, membatasi kontak langsung antar tanah dan material bangunan. Fungsi lain dari pondasi umpak adalah untuk membatasi kontak antar tanah serta material konstruksi seperti logam dan kayu. Logam dan kayu cenderung mengalami kerusakan jika terus-menerus terkena kelembaban tanah. Penggunaan pondasi sebagai batasan antara tanah dan material konstruksi dapat melindungi struktur bangunan dari kerusakan akibat kondisi tanah yang lembab. Di poin ketiga, memperkuat konstruksi bangunan. Pada pondasi umpak juga berperan dalam memperkuat konstruksi bangunan secara keseluruhan. Sebagai penyeimbang, pondasi ini memperkuat struktur keseluruhan. Sebagai penyeimbang, pondasi ini memerlukan struktur bangunan sehingga mampu menahan beban dari atap dan lantai lebih baik. Bangunan dengan lantai tinggi misalnya memerlukan pondasi umpak yang lebih besar untuk menopang beban tersebut secara optimal. Oke, di slide selanjutnya ada ukuran pondasi umpak. Ukuran pondasi umpak ini bervariasi tergantung pada berat bangunan dan kondisi tanah tempat pondasi diletakkan. Secara umum, ukuran pondasi bawah pada pondasi umpak ini sekitaran 60 x 60 cm dengan tinggi 90 cm. Sementara ukuran penampang atas sekitar 25 x 25 cm. Bagian yang tertata dari pondasi umpak minimal harus mencapai 30 cm agar dapat mencapai lapisan tanah yang keras dan mampu menahan beban bangunan. Jarak maksimal antar pondasi satu dengan yang lain sekitar 1,5 meter. Hal ini dilakukan untuk memastikan distribusi beban bangunan yang merata pada setiap pondasi dan menjaga kestabilan bangunan secara keseluruhan. Spesifikasi membangun pondasi yang tepat sangat penting untuk memastikan kekuatan dan kestabilan bangunan. Pondasi umpak terdiri dari beton tanpa tulang dengan komposisi berbanding campuran 1 CS
11/2 pasir atau 21/2 KRL. Nah, selanjutnya ada keunggulan pondasi umpak. Yang pertama, bentuk yang sederhana. Kelebihan pertama dari jenis pondasi rumah umpak adalah bentuk yang sederhana. Bentuk yang tidak rumit, memudahkan pekerjaan bangunan dalam pemasangan dan penyambungan pondasi dengan komponen konstruksi lainnya. Hal ini menjadikan pondasi ini sebagai pilihan tepat bagi Anda yang ingin membangun dengan cepat dan efisien. Di poin kedua, tahan terhadap guncangan. Salah satu kelebihan utama pondasi ini adalah kemampuan untuk menahan guncangan, terutama saat terjadi gempa bumi. Pondasi jenis umpak dapat menyesuaikan bangunan saat terjadi gempa. Mengurangi kerusakan pada struktur bangunan dan menjaga keamanan bangunan. Di poin ketiga, pengerjaan yang lebih cepat. Pondasi ini memiliki kelebihan dalam hal pengerjaan yang lebih cepat. Struktur yang sederhana memungkinkan para pekerja bangunan untuk dengan mudah meletakkan pondasi pada tanah dan memasang elemen penyangga. Waktu yang dibutuhkan untuk membangun dapat menjadi lebih singkat, memungkinkan penggunaan bangunan lebih awal. Untuk kekurangannya sendiri, pondasi umpak ini tidak cocok menahan beban yang begitu sangat berat. Nah, di slide selanjutnya ada langkah-langkah yang harus diperhatikan saat memasang pondasi umpak. Di poin pertama, perhatikan ukuran dan kondisi tanah. Pastikan lebar dan pondasi sesuai dengan rencana bangunan untuk memasang keamanan dan kestabilan. Selain itu, pondasi harus dipasang pada tanah yang keras dan padat. Tanah yang terlalu lunak dapat membuat pondasi tidak stabil dan cenderung bergeser. Di poin kedua, perhatikan kepadatan tanah. Kepadatan tanah pada setiap bangunan pondasi harus sama. Pemasangan pada tingkat kepadatan yang berbeda dapat mengurangi kemampuan pondasi untuk menopang beban bangunan secara merata, sehingga ketika bangunan terkena guncangan atau beban berat, pondasi tidak akan mampu menahan beban tersebut. Di poin ketiga, perhatikan bahan pondasi. Bahan pondasi harus kuat dan tahan lama. Kualitas bahan pondasi mempengaruhi kemampuan untuk menopang bangunan dan menciptakan gaya desak yang lebih baik. Pastikan bahan pondasi telah diuji kualitas untuk menghindari kerusakan di kemudian hari. Di poin keempat, pekerja yang profesional. Pastikan pekerja yang memasang pondasi ini adalah profesional dan berpengalaman di bidangnya. Keamanan selama pengerjaan sangat penting dan pekerjaan harus menggunakan alat pelindung atau APD serta mengikuti prosedur keselamatan kerja yang berlaku. Untuk di slide selanjutnya ada langkah-langkah memasang pondasi umpak. 1. Siapkan backcasting slough. Backcasting slough adalah rangkaian besi yang digunakan untuk menahan semen pada saat proses pengecoran. Pastikan backcasting telah dipersiapkan dengan baik dan bagian backcasting dengan bahan yang mempermudah pemasangan besi slough. 2. Cor slough. Setelah backcasting terpasang, cor slough dengan panjang yang sesuai hasil perhitungan sebelumnya. Pastikan besi slough terpasang dengan rapi dan tetap pada tempatnya. Jika diperlukan, geser besi slough agar panjang dapat disesuaikan. Poin ketiga, cetakan semen. Cetak semen menggunakan ember yang bagian bawahnya dilubangi. Pastikan adonan semen telah dicampur dengan air secara merata dan tidak terlalu cair. Di poin keempat, pengecoran dan pemasangan besi. Pekerjaan konstruksi harus melakukan pengecoran dan bagian persegi panjang terlebih dahulu.
Selanjutnya, pemasangan besi dilakukan bersama dengan pengecoran untuk memastikan bahwa besi dapat melakukan dengan baik dan pada semen. Di poin selanjutnya, masih di langkah-langkah pemasangan umpak, di poin kelima, biarkan selama 12-24 jam. Setelah proses pengecoran dan pemasangan besi selesai, biarkan selama 12 hingga 24 jam agar beton mengering dan menjadi lebih kuat. Setelah kering, kita dapat membongkar backcasting sleeve dan tumpuan dengan umpak. Para pekerja ahli akan menggeser, melanjutkan, dan pemasangan fondasi untuk mempercepat proses pembangunan. Di poin ke-6, cetak semen kembali. Setelah fondasi berhasil dipasang, cetak semen kembali dengan menggunakan backcasting. Tujuannya untuk menghasilkan fondasi yang tampak lebih rapih dan kuat. Yang ketujuh ada pasang patok dan pasang fondasi. Pasang patok untuk menandai fondasi dengan menggelai sebagian tanah dan mencakup patok di dalam lubang tersebut. Setelah penggunaan pasang fondasi pada patok tersebut. Nah, selanjutnya di poin ke-8, pasang sleeve di antara fondasi. Setelah fondasi selesai dipasang, pasang sleeve di bagian atas, kemudian lakukan pengecoran pada bagian antara sleeve dan fondasi. 9. Lanjutkan kegiatan pembangunan. Setelah semua proses di atas selesai, pekerja bangunan dapat melakukan kegiatan pembangunan bangunan dengan aman dan efisien. Oke, mungkin tadi sedikit penjelasan perihal ukuran fondasi umpak, pengertian fondasi umpak, dan cara pemasangan fondasi umpak. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.